Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini, kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yudas pasal 1, karena Yudas adalah hanya satu pasal, Yudas 1 ayat 1 dan 2, serta ayat 24 dan 25. Firman Tuhan mengatakan demikian, dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai, sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Ayat 24 dan 25 berkata demikian, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Perlu kita ketahui bersama ketika kita membaca Yudas 1 ayat 1 dan 2 dan Yudas 1 ayat 24 dan 25 ini, firman Tuhan ini dicatat oleh seorang bernama Yudas. Yudas adalah saudara dari Yakobus. Siapa Yakobus? Yakobus adalah saudara tiri dari Yesus Kristus. Dengan lain kata, Yudas adalah saudara tiri dari Yesus Kristus. Dan mereka adalah orang-orang Kristen pertama, orang-orang Kristen awal yang hidup di Yerusalem, di mana Yakobus adalah seorang gembala jemaat di Yerusalem dan dia mati syahid di Yerusalem. Dan Yudas ini menuliskan surat ini bukan sekedar menuliskan, tapi dia menuliskan ini sebagai nasihat untuk orang-orang Kristen agar mereka tetap kuat di dalam iman, agar mereka tetap kuat di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, agar mereka juga tetap memelihara iman percaya mereka kepada Tuhan. Bukan perkara yang mudah untuk itu pada zaman awal kekristenan, karena zaman awal kekristenan itu tidak sama dengan saat zamannya Bizantium yang sudah menjadi agama negara. Tetapi zaman kekristenan awal itu demikian rupa mereka menderita. Ketika mereka memutuskan untuk menjadi orang Kristen, mereka mempertaruhkan nyawanya, sama seperti jemaat awal di Roma. Ketika mereka berkata bahwa aku percaya pada Yesus Kristus, itu mereka berarti telah menandatangani surat pernyataan bahwa mereka siap mati untuk Tuhan. Itu kenyataan yang mereka alami di abad-abad awal kekristenan. Dan Yakobus memberi nasihat kepada jemaat Kristen pertama demikian, agar mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Tetapi menarik sekali di dalam bagian ayat yang kedua dari Yudas 1 ini, menarik sekali firman Tuhan memberitahukan kepada kita demikian, rahmat dan damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu di tengah-tengah badai persoalan kehidupan kekristenan zaman itu, di tengah-tengah penindasan, di tengah-tengah keputusasaan orang-orang percaya di zaman itu menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, menghadapi masalah yang berkaitan dengan kehidupan mereka, yang berkaitan bukan hanya dengan penghidupan mereka, tapi dengan kehidupan mereka sendiri, berkaitan dengan nyawa mereka sendiri. Mereka diberi nasihat demikian, kiranya rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Ini memberitahukan kepada kita, biarlah rahmat, anugerah itu, damai dan sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Artinya kiranya itu bertambah-tambah di dalam hidupmu. Ini nasihat dan doa daripada seorang murid Yesus Kristus, seorang saudara tiri daripada Yesus Kristus kepada kita yang ada pada saat ini. Kiranya juga rahmat, kiranya anugerah, kiranya damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpah di dalam kehidupan kita. Nasihat yang dulu disampaikan
ketika umat menghadapi masalah, tantangan, persoalan, mereka menjadi kuat karena nasihat ini. Dan hari-hari ini juga nasihat ini juga diberikan kepada kita. Saat kita menghadapi tantangan kehidupan, saat kita menghadapi masalah kehidupan, saat kita menghadapi persoalan-persoalan kehidupan kita di hari ini, biarlah rahmat, anugerah itu, biarlah damai sejahtera. Kata damai sejahtera itu diambil dari kata peace, pax, bahasa Latinnya, artinya tertata rapi. Biarlah hidup kita ditata rapi oleh Tuhan. Melewati masalah, melewati tantangan, hidup kita ditata rapi oleh Tuhan. Sehingga kita dapat melaluinya. Dan kasih kiranya melimpahi, bertambah-tambah di dalam kehidupan kita. Ini adalah nasihat yang berarti untuk kehidupan kita. Menghadapi masalah, menghadapi tantangan. Biarlah kasih itu bertambah-tambah, biarlah rahmat itu bertambah-tambah, biarlah damai sejahtera itu bertambah-tambah. Memang kadang-kadang kita tidak menyadari rahmat, damai, dan kasih itu bertambah-tambah saat kondisi kita nyaman, aman, tentram. Dalam kondisi yang seperti itu kadang-kadang kita tidak atau kurang menyadari bahwa ada anugerah demi anugerah yang Tuhan limpahkan. Ada damai dalam batin kita yang Tuhan berikan. Ada kasih yang senantiasa ada dalam hidup kita. Memang pada saat itu kadang-kadang kita tidak menyadari. Tetapi pada saat kita menghadapi gelombang, menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, saat itulah kita baru menyadari bahwa rahmat, damai sejahtera, kasih itu begitu sangat berarti dalam kehidupan kita. Nah, ini nasihat yang pertama dalam menghadapi masalah dan persoalan kehidupan. Dan nasihat yang kedua yang perlu saya tekankan di dalam kehidupan kita adalah di dalam Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-25 berkata demikian. Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, kuasa sebelum segala abad dan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nasihat yang kedua adalah mari kita berpegang teguh kepada iman percaya kita kepada Allah yang esa. Jadi jelas firman Tuhan memberitahukan kepada kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita menyembah kepada Allah yang esa. Allah yang esa itu bukan soal jumlahnya berapa Allah itu, tetapi soal bagaimana Allah itu sebenarnya di dalam kehidupan kekristenan kita. Allah yang esa ini yang dimaksud adalah Allah yang satu itu, yang adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang dimaksud adalah Allah yang esa ini adalah Allah yang bagaimana? Allah yang bagaimana? Allah yang punya firman, Allah yang punya roh yang menghidupkan atau daya hidup, yaitu Roh Kudus. Dan Allah itulah yang memerintah segala sesuatu. Allah yang demikian inilah yang kita sembah sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, umat Tuhan, umat Allah, mari kita tetap berpegang teguh kepada pengakuan iman kita bahwa Dia adalah Allah yang esa. Dia adalah Allah yang benar. Di dalam Bapa ada Yesus, ada Roh Kudus. Di dalamnya adalah Allah Tritunggal. Dia memiliki firman, memiliki roh yang menghidupkan sebagai Allah. Oleh sebab itu, ayo kita percaya dan berpegang teguh senantiasa kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Menghadapi persoalan, tetaplah kuat di dalam Tuhan karena limpahan kasih kemurahan Tuhan, karena limpahan anugerah Tuhan itu, dan di dalam Tuhan kita berpegang teguh kepada Allah yang benar di dalam Allah Tritunggal itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah itu menjadi kekuatan iman kita. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa Allah yang mulia, kami bersyukur kepada Engkau. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu, kuatkan hidup mereka menghadapi tantangan persoalan kehidupan. Mereka tetap kuat di dalam Engkau. Dan lebih daripada itu, mereka tetap kuat juga di dalam pengenalan akan Tuhan yang benar, yaitu Allah Tritunggal itu menjadi bagian dalam kehidupan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.